And welcome back to the channel Bram Bram. Balik lagi sama gua Timmy. Kali ini gua akan nge-review Wuling Almas. Mau tahu seperti apa reviewnya? Tonton terus video ini. Sebelum gue memulai review Wuling Almas ini, gue mengucapkan terima kasih kepada Wuling Kelapa Gading yang sudah memberikan tempat dan meminjamkan unit test drive-nya. Jadi, bagi kalian yang ingin tes drive Wuling Almas atau pesan Wuling Almas, bisa dikontak di bawah sini. Sekarang gue akan bahas bagian depan dari Wuling Almas ini. Untuk desain grill menurut gue sangat agresif ya, dengan desain polis metalnya ini tuh yang tegas banget. Terus juga perpaduan chrome-nya tuh menurut gue pas lah, nggak terlalu berlebihan, cuman garis di sini sama ininya finishingnya matte black gitu ya, jadi berasa lebih gahar. Terus juga untuk lampunya ini udah menggunakan LED untuk sebagai lampu daytime running light, lampu senja, sama lampu sen yang atasnya. Terus kalau untuk lampu jauhnya ya, dan lampu dekat kebetulan menggunakan proyektor LED. Dan untuk fog lampnya masih menggunakan halogen. Jadi kalau misalkan kalian beli Wuling Almas terus pengen upgrade fog lampnya juga jadi lampu LED, kalian juga bisa beli di Bram Bram. Terus sebagai untuk safety-nya di sini ada sensor parkir 2 titik di depan. Sama ada kamera depan dari part kamera 360-nya. Sekarang gue akan bahas bagian belakang dari si Wuling Almas ini. Kalau secara desain belakang sih menurut gue ini kayak mobil Eropa banget ya. Ya kita tau lah seperti mobil Audi kayak gitu. Walaupun ini menurut gue udah ada jadi ciri khasnya Wuling ya gitu. Terus untuk di bagian bawahnya sini dia bempernya memiliki finishingnya doff ya supaya kesan SUV-nya kuat. Dan di sini ada sensor parkir belakang 4 titik dengan model slim. Oh iya, buat mobil kalian yang masih belum menggunakan sensor parkir dan pengen pasang sensor parkir dengan model kayak gini, jangan lupa kita di Bram Bram punya sensor parkir kayak gini dengan merek Hero dan kalian bisa beli di Bram Bram. Terus juga untuk di bagian belakangnya ini ada kamera mundur untuk yang 360-nya jadi satu set. Sekarang gue bakal bahas bagian samping dari Wuling Almas ini. Jadi untuk bagian samping ini dia menggunakan konsep floating roof design ya, yang seperti kalian bisa lihat nih kayak mobil-mobil kekinian zaman sekarang, dimana kacanya ini apa ya, kayak kebagi dua gitu, dan di pilar C-nya nyambung ke belakang. Dan menurut gue nih kacanya proporsinya cukup lumayan besar ya antara bodi sama kacanya. Oh iya, sekedar informasi, kaca itu kalau di mobil semakin gede berarti semakin banyak panas yang bisa masuk ke dalam mobil. Makanya, kalau kalian supaya pengen mobil kalian tetap adem, jangan lupa pakai kaca film yang berkualitas. Terus juga selain kaca floating roof design, dia juga punya garis bodinya menurut gue cukup tegas ya. Dari depan sampai belakang. Terus juga untuk handle ininya menurut gue cukup apa ya, rapi ya. Karena soalnya biasanya kan kalau yang kita tahu nih untuk smart key itu biasa tombolnya ada hitam warna hitam gede lagi. Kalau ini dia buat simple, pakai warna silver listnya dan nomornya di sini. Yang menurut gue tuh di sana cukup rapi banget. Terus untuk di spionnya sendiri dia udah memiliki LED turn signal. Dan juga ada kamera samping buat kamera 360-nya. Untuk ban dari Wuling Almas ini sendiri dia menggunakan ukuran 215/60 R17. Kalau menurut gue sih sebenarnya proporsi antara ban bawaan sama fendernya tuh nggak apa ya, kebanting gitu. Fendernya gede tapi bannya kecil. Jadi menurut gue nih kalau kalian pengen modif Wuling Almas ini peleknya bisa diganti lebih gede supaya kesannya lebih proporsional.
Dan juga si Wuling Almaz ini udah menggunakan cakram di bagian depan dan di bagian belakang. Masuk ke bagian interiornya, sekarang gue akan bahas bagian depannya dulu nih. Untuk bagian kursinya sendiri, dia sudah menggunakan leather seat. Dan pengoperasiannya untuk bagian supir sudah elektrik 8 way. Sedangkan untuk bagian penumpang depan masih menggunakan manual. Terus di bagian setirnya ini, dia kombinasi leather perforated sama leather biasa. Yang menurut gue nih dipegangnya enak ya, karena udah ada ininya, thumb rest-nya. Terus tombolnya juga udah komplit, ada tombol audio, terus tombol juga cruise control, sama tombol buat MID-nya. Untuk tuas transmisinya sendiri juga sudah terbungkus dengan leather. Dan untuk soft touch panelnya sih udah cukup lumayan banyak ya, walaupun nggak full. Kayak misalkan yang bagian dashboard depan cuma di atas speedometer nih touch panel, tapi di sini masih hard plastik. Terus juga untuk di door trimnya bagian atasnya nih masih hard plastik, tapi untuk di armrestnya sudah menggunakan soft touch panel. Dan untuk power window-nya cuma bagian supir yang otomatis. Terus juga untuk speedometernya sendiri sudah menggunakan TFT LCD full color dengan ukuran 7 inch. Menurut gue sendiri ini jarang banget di kelasnya yang punya TFT LCD segede ini. Dan dia juga sudah memiliki tombol start stop buat nyalain mobilnya. Di standar lah zaman sekarang ya. Di bagian atas ini ada untuk kontrol buat panoramic sunroofnya, terus juga buat tombol lampu, sama ada tempat kacamata di sini. Dan di sini ada panoramic sunroof. Jadi ini panoramiknya ini bisa dibuka seperti sunroof biasa, dan ini gede banget. Tapi biasanya ini jadi biang penyakit kalau mobil kejemur, karena panasnya bisa masuk dari atas. Apalagi nih untuk tunnel cover dari si panoramic sunroof ini cuma kayak kain biasa, bukan kayak bahan yang keras. Jadi saran gue, kalau kalian beli Wuling Almaz ini, pastiin panoramic sunroofnya kalian lapis dengan kaca film, supaya kalau lagi kejemur panasnya nggak masuk ke dalam kabin. Masuk ke bagian safety dan security dari mobil ini, menurut gue si Wuling Almaz ini udah cukup komplit banget. Dia punya electric parking brake dengan auto hold function di sini. Terus juga untuk tombol central lock di sini. Sama dia memiliki sensor parkir 6 titik yang tadi udah gue jelaskan sebelumnya. Terus juga untuk airbagnya sendiri dia memiliki 4 airbag. Jadi 2 di depan, driver sama passenger. Terus sama ada side airbag. Wuling Almaz ini juga memiliki kamera 360 yang jadi berguna banget buat pada saat parkir ataupun lewat jalan-jalan yang cukup sempit. Terus dia juga sudah memiliki front and rear disc brake. Masuk ke bagian belakang dari Wuling Almaz ini, kebetulan nih kan gue di posisinya sekarang lagi di dalam mobil dealer ya, yang gue nggak bisa, posisi duduknya nggak bisa gue setel. Tapi pas gue coba di mobil test drive-nya, untuk driving position gue di belakang sini nih cukup luas banget. Masih masuk sedangkan tinggi gue tuh sekitar 178 cm. Untuk di belakang ini juga dia udah punya reserve pocket ya, standar kayak ininya. Terus dia juga ada kisi-kisi AC ventilation, sama ada colokan USB nih 1 biji di konsol tengahnya ini. Jadi kalau kalian mau ngecas handphone aman. Terus juga untuk headroomnya menurut gue masih cukup lumayan lah ya, nggak terlalu mepet banget. Dan posisi duduk ini nih untuk kursi belakang menurut gue sih pas banget ya, karena dia bisa recline lumayan santai buat duduk. Menurut gue posisi kursinya ini udah cukup santai banget, dan bisa karena recline-nya cukup lumayan jauh, dan ini membuat jadi nyaman kalau kalian sedang naik mobil ini di belakang dengan jarak yang cukup jauh.